Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrillah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah taala berbagai macam nikmat. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda kita cinta kepada beliau dan sebagai tanda kita mengharap syafaat dari beliau di dunia maupun di negeri akhirat. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus abuya kita sebagai tuan rumah beliau, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, jamaah peringatan Isra Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara kita menghauli daripada guru kita bersama, yaitu abah guru kita sekumpul. Mudah-mudahan dengan acara ini kita selalu ditingkatkan oleh Allah keimanan, ditingkatkan oleh Allah keislaman, selalu diberikan oleh Allah kebaikan zahir dan batin, dan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjang umur, dan selalu dimurahkan rezeki, dan selalu diberikan oleh Allah keberhasilan segala macam urusan dan hajat-hajat kita. Kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Di dalam bulan yang mulia ini ada satu peristiwa yang sangat menggembirakan bagi Nabi kita, yaitu terjadinya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat beliau, kita sebagai pencinta dan pengikut beliau, maka sewajarnya lah, sepantasnya lah bagi kita untuk merayakan, memeriahkan kegembiraan Rasulullah ini, yaitu terjadi Isra dan Mi'raj. Karena tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan di dalam kehidupan Rasulullah selain daripada hiburan, dapat hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam 27 Rajab, atau dinamakan Isra, dan dinaikkan dari langit, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh dan sampai ke Mustawa, dan sampai dibukakan hijab antara Allah dengan Rasulullah yang dinamakan adalah Mi'raj. Kita memperingati Isra Mi'raj ini sebagai tanda kita cinta kepada beliau, karena aturan di dalam agama kita, adab di dalam agama kita, apabila sesama kita atau sesama muslim, apalagi Rasulullah, ikutan kita, penghulu kita, nabi kita, rasul kita, sesama Islam, apabila saudara kita seagama itu mendapatkan kebahagiaan,
atau kenikmatan, maka kita disuruh atau disunatkan untuk ikut bergembira. Apabila saudara kita seagama itu mendapatkan ujian dan cobaan, maka kita ikut serta berbelasungkawa atau paling tidak mendoakan dalam tanda kita ikut bersedih. Nah, ini memang aturan di dalam agama, apalagi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian Isra Mi'raj ini adalah pertunjukan Allah kepada Nabi kita untuk menambah kedekatan, keakraban, kecintaan Rasulullah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan, memperlihatkan kepada Nabi kita yaitu tanda-tanda kebesaran dan kemuliaannya yang belum pernah sebelumnya dilihat dan diketahui oleh Rasulullah. Dan pertunjukan Allah Ta'ala kepada seluruh makhluknya bahwa Nabi kita, bahwa Rasulullah adalah manusia atau makhluk atau ciptaan yang paling diistimewakan daripada ciptaan-ciptaannya yang lain. Dengan kejadian Isra Mi'raj tersebut. Dan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan, contoh perjalanan bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Isra Mi'raj ini satu ilmu, satu pelajaran yang kita dalami, kita pelajari dan kita jalankan akan menyebabkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah atau sedikit daripada rahasia-rahasia dalam kisah Isra Mi'raj yang bisa kita ambil, di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu berada di Hijri Ismail, satu lingkaran daripada yang ada di sisi Ka'bah. Ada satu riwayat Nabi kita berada di situ, ada satu riwayat Nabi kita berada di rumah Ummi Hani. Cuma yang paling banyak dikatakan, disebutkan di Hijri Ismail itu. Waktu itu Rasulullah berada di antara paman dan sepupu. Nah, ini menggambarkan orang-orang yang mau dekat kepada Allah, jangan semata-mata hubungan kepada Allah diperbaiki, namun hubungan terhadap sesama makhluk, apalagi keluarga, itu dijadikan hubungan yang erat. Nabi kan Sayyidina Hamzah paman, di sebelahnya Sayyidina Ja'far sepupu anak Abu Thalib. Para ulama menggambarkan keakraban Rasulullah terhadap keluarga. Jadi keluarga itu sangat penting kita baiki, kita akrabi. Terkadang kita kadang-kadang banyak lawan kurang baiknya daripada lawan keluarga. Padahal ini salah satu godaan syaitan untuk menipu kita karena mengutamakan orang lain daripada keluarga. Padahal dalam aturan agama keluarga itu yang lebih diutamakan. Kecuali misalnya keluarga kita menjauhi kepada kita dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama, itu berbeda. Misalnya kita sudah baik lawan keluarga itu, kita rangkul, kita didik, kita arahkan kepada kebaikan, lalu menjauhi, itu kan ada salah kita. Ada salah kita. Nah, jadi keluarga harus baik. Kemudian Nabi jangankan saudara keluarga sidin nang baik lawan sidin, nang beriman lawan sidin,
keluarga sidin nang kafir pun tetap sidin baik. Abu Lahab nyata kalau telah terhalang dari rahmat Allah, nyata. Tapi ada salah seorang di antara sahabat Nabi di waktu mengerjakan sembahyang ke-7 ayat tabat yada Abi Lahab wa tabba. Nabi bertakon kalau sahabat itu, jar Nabi kah ada lagi kah ayat yang lain, jadi itu aja dibaca. Ini kan kisah Abu Lahab nang terhalang dari rahmat Allah. Nabi senang aja, ada apa-apa ini karena kalam Allah. Tapi nama ngarannya ini keluarga dibicarakan ini adalah sedikit siden itu dengan orang nang ya memang ayat Quran tetap hebat, tetap mulia, tetap dihargai. Cuma keluarga Nabi itu tetap Nabi termasuk memperhatikan. Sayyidina Hamzah mati dalam keadaan syahid, Sayyidus Syuhada. Sayyidus Syuhada, Sayyidina Hamzah mati terbunuh di dalam peperangan Uhud. Yang membunuh Sayyidina Hamzah itu ngarannya Wahsy. Sewaktu Wahsy dapat hidayah dari Allah untuk berislam kepada Nabi, Nabi melihat ini orang pernah aku lihat. Datang ke hadapan Nabi. Lalu datang ke hadapan Nabi. Siapa ikam je Nabi? Ulun Wahsy. Oh. Mak, ikam ke sini. Ulun hendak beriman. Ulun hendak berislam. Ulun merasa salah dan jahat. Ulun hendak bertaubat dan hendak masuk Islam. Nabi menerima kedatangan Wahsy dan Nabi mengislamkan akan Wahsy. Namun Nabi berpesan, Wahsy, tolong jangan diam di sini, diam ke lain, karena aku masih terbayang pembunuhan sadisnya terbunuh sahabat Marinaku dan atau sahabatku atau paman Sidin Sin Hamzah tadi. Nah, jadi Nabi luar biasa terhadap keluarga. Nah, jadi kita pun dengan keluarga harus baik. Bahkan kita disuruh baik dengan orang, baiklah dengan keluarga orang itu. Nah, kita misalnya bisi guru, jangan sekadar gurunya itu aja dimuliakan, dihargai. Keluarga gurunya kalau bisa kita keluar. Karena inilah cara Rasulullah SAW. Kemudian Nabi kita akrab beliau dengan keluarga, apalagi kalau di rumah tangga itu luar biasa kisah Nabi. Khairukum khairul li ahli. Sebaik-baik kamu itu adalah baik dengan orang yang baik di antara keluarga. Kemudian, nah itu jalan pertama. Jadi kita kada bisa untuk dekat lawan Allah, kada tahu menahu dengan orang itu kada bisa. Itu harus ada perhatian baik dengan orang. Makanya dikatakan akhlakul karimah itu apa? Akhlakul karimah itu taatnya kepada Allah dan berusaha baiknya berada di hadapan manusia. Itu arti akhlakul karimah. Dengan Allah selalu taat, lawan manusia selalu mencari jalan supaya bermanfaat, supaya hidup dalam berbuat baik. Nyejar Nabi ada 3 manusia itu. Ada 4 manusia itu, 4 golongan manusia. Pertama, ada orang yang diberi ilmu, tandi tamberi harta. Maka dengan ilmu tadi hartanya bermanfaat untuk kebaikan. Itu paling hebat, itu manusia. Bermanfaat 2, bermanfaat urusan agama, bermanfaat urusan harta. Nang malajari orang sidin itu, nang membimbing ibadahnya sidin itu, nang membiayai hidup orang itu, sidin itu kelas pertama di antara manusia-manusia. Nang kedua, orang nang bermanfaat di dalam urusan agama. Sidin ini kada kawa, kaitu kada berduit juga, tapi
Di kampung itu kebanyakan sebab sidin orang bisa belajar agama, bisa beribadat, bermanfaat dalam urusan agama. Ini nomor 2. Nah, nomor 3 yaitu orang nang ilmunya kada sabarapa bermanfaat untuk agama, kada bisa orang kada berilmu. Atau misalnya berilmu cuma orang kada mendengarkan juga, tapi bermanfaat di dalam urusan hartanya. Nah, itu termasuk orang nang hebat. Ujar Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mudahan kita jadi termasuk orang nang salah satu atau semuaan daripada nang 3 itu. Jadi kita jangan barang aja apakah hidup kita itu nang bermanfaat bagi orang lain, itu menggembirakan orang kan. Kayak Abu ya ini siapa aja bapak raksinin gembira. Nang stres tuh bila bapak Abu ya kan jadi stres. Menggembirakan orang, idkharus surur fi qalbil muslim sadaqah. Menggembirakan hati ke dalam menggembirakan hati orang beriman itu adalah satu nilai sedekah. Jadi kada terasa nilai sedekah itu dapat. Makanya sunat hukumnya kita itu senyum kepada orang. Kenapa? Karena setiap kita senyum orang melihat tuh bahagia. Kada mungkin orang sarik pun kita senyum. Mun kita marangot itu bisa kadang-kadang orang sakit hati juga melihat. Nah, jadi bermanfaat, kita baik dengan orang. Nah, di tengah-tengah kita ada juga pulang tokoh kita Haji Nurhen, mudah-mudahan Sidin panjang umur dan usaha Sidin tambah maju dan urusan Sidin tambah sukses. Ini termasuk contoh orang yang bermanfaat di daerah kita. Karena kita wajib mendoakan kalau ada orang yang bermanfaat. Kalau kita mendoakan orang baik, setiap kebaikan yang ada lawan orang dengan sebab kita doakan, kita termasuk dapat kebaikan di situ. Dan lagi, nah jadi arti akhlakul karimah itu orang nang sedima lawan Tuhan taat. Jadi misalnya orang itu lawan manusia baik tapi kada penyembahyang, itu kada akhlakul karimah. Baik banget aja tuh ya, masuk bayang kada baik kok. Kada baik. Orang baik itu dengan Allah taat, dengan manusia kada pernah mengganggu dan kada pernah menyakiti. Selalu berusaha untuk menggembirakan dan menguntungkan kepada manusia. Itu orang yang berakhlakul karimah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya Nabi kita tuh paling sempurna akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Ujar Nabi, aku dididik oleh Allah aku dididik oleh Tuhanku sebaik-baik didikan. Kenapa jadi Nabi dikatakan paling sempurna akhlak? Karena Allah menciptakan Nabi kita paling menguntungkan seluruh alam semesta. Kadada nang kada tamakan jasanya lawan Nabi itu seberataan tamakan jasa Nabi kita. Nah, karena beliau nang paling dijadikan Allah bermanfaat di dalam dunia, maka beliaulah orang nang paling berakhlak di seluruh alam semesta. Karena nilai akhlak tadi ketaatannya kepada Allah dan kemanfaatannya bagi hamba-hamba Allah. Nah, jadi Nabi kita di waktu Isra Mi'raj di situ ada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far. Tahun itu dinamakan tahun duka cita. Karena Rasulullah pada waktu itu tahun itu ada orang-orang yang sangat baik lawan Sidin wafat. Sangat mencintai Sidin dan menjaga Sidin. Abu Thalib, paman Sidin, ini bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib meyakinkan Abu Thalib itu termasuk orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang selamat. Wajib kita meyakinkan. Karena ini ada banyak berpendapat bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan kada muslim.
Dan kayak itu kita jangan umpat, hati-hati kita jangan umpatan. Di kita keyakinan kita Abu Thalib orang nang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi kepada Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya. Ya kenapa jadi di situ ada kisah nang kayak itu tak kisahnya? Karena waktu Abu Thalib hendak meninggal, keluarga Sidin itu banyak perkumpulan. Nang Islam ada, nang kada Islam ada. Jadi ini berarabutan. Ini membawa ke Islam, ini manahani supaya agama nang bahari aja. Nah, lalu di situ ada dua pendapat tadi. Tapi bagi pendapat kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib mengiktikadkan Sidin itu orang nang beriman. Karena orang nang luar biasa lawan Rasulullah SAW. Ini menjaga Abu Thalib kada melihatkan Nabi kita diganggu oleh kafir-kafir Quraisy. Nah, di saat babangatannya orang kafir Quraisy mengganggu dan menyakiti Nabi, paman nang menjaga ini wafat. Aturannya nang cocok bagi kita itu, bagi akal, makin banyak nang menjaga, makin banyak nang mengganggu. Tapi Allah berkehendak lain. Kemudian kau nang bini Sidin, nang dicintai Sidin, nang membantu Sidin, nang menggembirakan Sidin, nang memberi semangat kepada Sidin, Sayyidah Khadijah tahun itu juga wafat. Makanya ulama mengatakan tahun berduka cita, tahun duka cita. Apa rahasia Allah? Nabi kita tuh Abah Sidin, Nabi waktu dalam parut Abah meninggal. Bemulagana 6 tahun kurang lebih mama pulang meninggal. 2 tahun lawan mama meninggal, dia melawan Kai Abdul Muthalib meninggal pulang 2 tahun. Kemudian sudah Kai meninggal, dia melawan paman. Paman ini Abu Thalib kada orang Baduy, kada orang nang nyaman. Mabi lupa juga gawian membawakan dagangan orang. Anak banyak pula. Nah, kemudian dalam keadaan berjuang pulang menegakkan Islam makin banyak musuh. Nah, kakak ini pulang dua katakan Tuhan siapa? Apa hikmahnya Allah menjadikan Nabi kita kayak itu? Allah kada hendak ada di hati Nabi ada andalan selain daripada Allah. Nah, jadi bukan menyiksa Tuhan lawan Nabi, kada. Cuma Allah menghendaki apa aja lawan Nabi itu supaya langsung lawan Allah terus. Jangan ada. Nah, makanya Nabi itu dijadikan Allah Ta'ala ummi. Kada bisa membaca, kada bisa menulis asalnya, tapi diberi wahyu. Tuhan kada hendak ada nang hibat daripada Rasulullah. Mun ada misalnya Nabi guru saikum melajari, berarti ada nang hebat Nabi. Tapi Tuhan kada menghendaki, makanya Allah langsung mendidik, makanya dijadikan kada bisa membaca dan menulis, tapi langsung dibisakan Allah. Karena Allah kada hendak talapis lawan yang lain, ada Rasulullah. Ini Allah hendak memuliakan Nabi. Jadi Nabi itu dijadikan kada bisa menulis, kada bisa membaca, itu agar dimuliakan Tuhan, agar ditunjukkan Allah Ta'ala kemuliaan, langsung dididik. Mun kita kada bisa membaca, kada bisa menulis, bisa kada pintar cagarnya. Nah, jadi Nabi kita, pernah ambil pelajaran baik. Kita kalau bisa dengan keluarga, dengan jiran, bagus. Ada sahabat datang lawan Nabi. Di zaman Nabi itu ada seorang perempuan bibinian, gawiannya malam sembahyang aja gawian, ada baguringan, siang puasa aja seharian, hari-hari gitu. Cuma ini katuju mengganggu orang, katuju menyambati orang, katuju memikna orang terganggu lah jiran-jirannya. Lalu datang orang nang lain bertakon lawan Nabi, ya Rasulullah, ada seorang perempuan kayak ini gawiannya, ibadahnya luar biasa, setiap hari puasa, setiap malam beribadah saja, tapi gawiannya mengganggu orang aja, menyakiti orang dengan perkataan. Ya Nabi, ibadahnya kada jadi apa-apa dan tetapnya jadi ahli neraka. Nah, jadi kita kada kawa. Kalau kita misalnya semata ibadah saja tapi kada jauh dari
kada menjauhi kejahatan dan kada aman orang dengan kejahatan kita, ada bisa juga kita. Jadi kalau kita hendak jadi orang baik, itu harus kebaikan kita jalankan, kejahatan kita jauhi. Dengan manusia selalu berusaha untuk baik dan menguntungkan. Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini isyarat daripada pelajaran yang kita ambil di sini, bahwa inilah perjalanan orang dicintai Allah. Perjalanan itu kada ada kisah nang kada bagus. Dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, artinya dari tempat nang baik kepada tempat nang baik. Kemudian dari tempat nang dicintai Allah kepada dicintai Allah, dan kepada orang nang dicintai Allah kepada nang dicintai Allah, hanyar sampai ke hadrat Allah. Nah ini kita ambil. Oh, kalau orang hendak baik itu kayak itu caranya. Bukan sekadar beribadah dengan Allah, bukan sekadar menuntut ilmu, bukan sekadar beribadah saja, tapi perlu kita datang ke tempat-tempat nang di situ dicintai oleh Allah. Apa tempat nang dicintai Allah? Tempat nang biasa digunakan untuk ibadah dan pernah ditinggali orang ahli ibadah. Karena mun ibadah, mun tempatnya bisa beribadah. Orang nambah ibadah lalu tempat mulia kayak masjid tuh kan. Masjid itu sama aja bangunannya semen karena itu juga. Cuma kenapa jadi dimuliakan? Karena itu tempat untuk beribadah. Nah lalu Nabi kita dijalankan oleh Allah mulai masjid ke masjid, kemudian disinggahkan pulang ke tempat-tempat. Jadi kita datang ke tempat nang beberkat nang bakas-bakas orang saleh itu ada keuntungannya. Nabi sebelum sampai di Masjid Al-Aqsa disinggahkan di Tursina, bakas Nabi Musa munajat. Kemudian di Sajaratul Musa, waktu Nabi Musa kan berdiam bermandak di situ. Nah, kemudian lagi Nabi Musa disinggahkan di Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa. Jadi tempat-tempat nang bekasnya orang-orang soleh itu ada keuntungannya, ada kebaikannya. Kita umpat singgah, umpat berdoa atau umpat sembahyang di situ. Nabi disuruh singgah. Jadi Jibril singgah, Nabi sembahyang, naik ke buraknya pulang. Kemudian pulang ditakoni Jibril, tahu kata di tempat? Ya Nabi kan tahu. Nah itu adab orang belajar. Pokoknya apabila orang belajar, gurunya menyuruh kayak itu jangan banyak takut. Itu Tuhan Allah mempraktikkan Nabi kita untuk menjadi contoh bagi orang yang belajar. Kayak Abuya yang sejarah Sidin hidup kan, zaman Sidin, perjalanan Sidin hidup dibimbing oleh guru Sidin. Ujar Abuya, kaamuntai itu bisa berjalan dari guru menyuruh itu. Ada tuh rahasianya guru menyuruh itu. Guru menyuruh itu. Ada protes, kenapa kayak ini? Kenapa jadi kayak ini? Asal ada pantas kayak karir itu. Itu memang perjalanan orang belajar. Makanya kadang-kadang orang soleh kada berdahulu melajari ilmu, tapi malah melihat kebaktiannya itu dulu. Karena ilmu tanpa ada kebaktian, tanpa ada kekuatan kecintaan yang kuat, dan tanpa ada kebaktian yang murni, maka ilmu pun kada akan didapat oleh murid itu. Makanya kan biasa diuji dahulu. Kalau kita belajar ke orang-orang soleh, kada langsung dilajari, kada diuji dahulu, bujur kada taatnya, bujur kada maasinya. Macam kita mendengar sejarah Guru Seman Mulia, kan Sidin sebelum belajar ke Syekh Guru Sidin Saifullah Turki, kada berdahulu dilajari. Pamulaan datang jaraba guru dulu kisahnya dibawahi bepanca. Padahal belajar dibawahi bepanca. Belum siap lagi udah dikarasi guru. Apa ada pada kesalihu tangan. Bulik ya Sidin, bulik. Isuk datang pulang, bawa Sidin pulang bepanca. Pada bangkak lagi masih. Tutup bulik pulang, dikurung dalam WC.
Sudah kelihatan tulusnya, perasaan cintanya dan taatnya, hanya dididik. Karena ketaatan itu mempengaruhi kepada keberkahan ilmu yang akan diterima oleh sang murid tadi. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ tadi singgah. Tursina singgah. Tursina itu kan gunung, di mana Nabi Musa munajat kepada Allah dan rancak mendengar kalam-kalam Allah di situ. Kemudian Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa, Nabi singgah sembahyang, kemudian disuruh naik. Ya, ini melajari Nabi Musa mana hebatnya lawan Nabi kita? Oh, jauh lebih hebat Nabi kita. Nabi Isa mana hebatnya lawan Nabi kita? Jauh lebih hebat Nabi kita. Tapi ini sebagai contoh orang-orang yang hendak derajatnya dekat dengan Allah pasti memuliakan dan menghormati dan mengambil berkah kepada tempat-tempat orang yang sudah dicintai Allah. Kemudian Nabi kita lagi tadi sampai ke Baitul Palestina, Baitul Maqdis. Ternyata di dalam Masjidil Aqsa itu kisahnya penuh dengan para nabi dan rasul. 124.000 tak kumpul para nabi rasul situ. Allah menunjukkan siapa yang lebih mulia, maka ditunjukkan dalam sembahyang di masjid itu, yang disuruh jadi imam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Nabi kita ditarik oleh malaikat, adzan malaikat Jibril, qamat malaikat Jibril, Isra malaikat Jibril, Mikail qamat. Lalu Nabi kita ditarik untuk maju ke mihrab untuk menjadi imam. Makanya Rasulullah digelar Imamul Anbiya wal Mursalin. Nah, itu jadi imam. Jadi kan ada pilihan namanya siapa yang paling dicintai. Makanya apabila orang tak jadi imam, orang kada tapi katuju makruhnya jadi imam. Jadi kalau hendak pemilihan siapa yang jadi imam, siapa yang paling dikatuju masyarakat. Cuma pilihannya dasar bujur-bujur dulu sama alimnya. Misalnya ada 5 cadangan imam, sama alimnya, sama bagus bacaannya, sama suaranya bagus. Nah, kemudian siapa banyak masyarakat memilih nang lebih dicintai, itu nang lebih afdal jadi imam. Mun urang kada tapi dikatuju masyarakat, jangan diulah makruh pokoknya. Karena menjadi makruh, masyarakat kada kakaruan. Nah itu imamnya dia banyak hanya tidak kukulir aja sembahyang cuma ngalihat siapa lagi imamnya. Jadi kayak itu. Jadi nang pina orang pina garuruman sudah undur aja ngadusan. Kada tapi menguntungkan juga tak. Makruh orang ikut. Nah, jadi Nabi kita paling dicintai jadi imam. Kemudian sesudah sembahyang masih memuji kebesaran Allah. Kemudian diulurkan tangga. Tangganya mi'raj ini terbikin daripada emas, terbikin daripada perak, bertatahkan permata-permata yang baik-baik, bertatahkan berlian macam-macam. Ini isyarat orang yang hendak dekat kepada Allah. Jadikan dunia untuk jabatan untuk jabatan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai dunia menghalang ketaatan kepada Allah. Hanya sambungan pelajarannya. Sampai langit pertamanya jauh, langit pertama dan kedua itu 500 tahun mau dijalani secara normal kita. Tapi ini kan dijalankan lain. Nah, langit pertama ada Nabi Adam sampai ke langit kedua sampai ke 7 di situ ada Nabi, disuruh Nabi ulang. Nah, ini ada caranya pula. Orang-orang yang memang dicintai oleh Allah dan hendak dekat kepada Allah, jangan sekadar belajar dan beramal aja. Datangi, hormati orang-orang yang sudah dimuliakan Allah. Nah, kalau kita mendengar pengajian Abah Guru Saumpul, ini perjalanan Sidin dibawa oleh guru bangnya di Pulau Jawa aja Sidin, di mana ada orang soleh, di mana ada orang wali, dibawa ke situ. Guru bangnya ajar Abah Guru, sajawaan itu tahu lawan orang tu wali dan makam-makamnya. Karena si wali juga layak wali ilal wali. Jadi dibawa, ini perjalanan
Setiap orang nang soleh, setiap orang nang wali didatangi, diambil berkah, minta doakan, digembirakan. Yang paling bagus kita dengan orang soleh itu menggembirakan. Itu paling bagus. Belajar bagus, minta doakan bagus, tapi yang paling bagus itu menggembirakan, harap daripada minta doakan. Kenapa? Gembiranya orang soleh Allah memberikan rahmat. Karena ujar Nabi, ujar Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, hai Musa, engkau tunah beribadat apa Tuhan madahkan lawan Nabi Musa, ujar Nabi Musa, hambaku tak beribadat beribadat sekuat tenaganya, tapi masih mencintai orang nak aku musuhi, aku murkai, maka aku kada cinta lawan ini, maka orang ini tuh jadi musuhku. Tapi ada hambaku nang ibadah kada terlalu hebat lah, sekadar wajibnya aja, kesalahannya banyak juga, tapi nya cinta kepada orang-orang yang aku cintai, maka aku cinta kepada orang itu. Nah, jadi Allah Ta'ala daripada saking sayangnya lawan orang soleh itu menggiring keadaan orang soleh. Itu saking sayangnya, bukan hebat orang soleh. Orang soleh senang, Allah cinta. Orang soleh kada senang, Allah Ta'ala murka. Nah, jadi kita ibadah ini memang perlu. Ibadat ini manahani supaya kita tetap jadi orang beriman. Jangan juga kita meremehkan ibadah. Ibadat ini menahani supaya kita tetap jadi iman, jadi orang beriman, tetap jadi orang Islam. Cuma jangan sekadar itu aja, cari supaya jalan lebih, jangan sekadar orang beriman Islam aja, tapi orang yang dicintai dan dekat kepada Allah. Di antaranya ketujuh menggembirakan hati-hatinya orang-orang soleh. Karena menggembirakan hati orang soleh itu lebih cepat diri orang itu ditarik oleh Allah kepada dekat kepadanya. Karena gembiranya orang soleh adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kesayangan Tuhan. Ayo orang bisi anak tak. Orang berisi anak, anaknya tuh dibaiki oleh siapa? Oleh orang lain. Nah, mesti sudah abahnya itu perhatian juga lawan anak, lawan orang nama baiki anaknya ini. Karena anaknya dicintai. Jadi kita minta doakan orang-orang saleh itu bagus. Minta doakan kalau orang-orang ahli ibadah, guru-guru bagus. Tapi yang lebih bagus lagi menggembirakan sidin. Jadi menggembirakan sidin itu balasannya rahmat Allah, keampunan Allah, kecintaan Allah. Caranya menggembirakan, nang jalan nang bagus menggembirakan. Tapi memang ada bagus orang salehnya ada senang juga. Matinya kita tuh kayak apa itu ngarannya ya? Kayak kita ziarah-ziarah orang soleh telah. Kan kita ziarah orang soleh itu padahal sini nyata aja. Sudah kita yakin akan selamat sini sudah. Kenapa? Jadi kita memberi hadiah Fatihah, Yasin, macam-macam itu untuk menyenangi sidin. Menyenangi sidin. Tahadau tahabbu, berhadiah-hadiahan di siapa cinta. Kenapa jadi orang soleh itu senang dengan orang yang ketujuh bahagia? Karena sifat pemurahnya dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan doanya, dengan amalnya, itu adalah sifat yang dicintai Allah. Jadi jangan dipadakan orang soleh itu rata duitan aja sih jadi ketujuh hadiah. Ada kurang amalah, kada cuma sifatnya tuh dicintai Allah tuh, makanya orang soleh itu cinta. Nah jadi itu sebagaimana perjalanan abah guru kita sekumpul tadi, dibimbing mulai lagi ke kanak, dicampur-campur aja jadi kita tadi kan, soalnya protokol minta ceramah merlah gimana, jadi kita campur aja lah kisah kita sidin, ujar Abu ya bagus sih sidin, is campur tuh manis aja. Karena abah guru ini orang soleh, pasti nang dicontoh ini perjalanan Nabi. Nini sidin, kisahnya kan gitu. Kalau setiap hari Sabtu aja, setiap hari Sabtu kalau perasaan berkisah, Tuan Guru Haji Jainal Ilmi hendak ke Banjar. Nah, menunggu motor di muka Masjid Al Karamah bahari. Setiap hari itu di sidin dibawa oleh Nini sidin. Didatang diparakakan, minta doakan, minta jabayakan kepada Tuan Guru Haji Jainal Ilmi.
Bahkan kada itu aja, abal guru. Allah hendak menjadikan sidin sebagai hamba nang dicintai Allah, nang jadi soleh, ya kuntakannya kalau orang soleh. Kan dalam manakib ini nah, dalam manakib abah guru hanya lahir disangka keluarga sidin meninggal karena berbunyi kada awak potongan awak biru ini meninggal dikira ternyata bebaya dibawa ke Tuan Guru Haji Abdurrahman dalam manakib sini ya kalah dibacai sidin, didoakan sidin, terdengar suara tangisan sidin. Berubah awak sidin menjadi warna nang kaya kakanak nah ada biasa itu abang. Berarti apa ya? Ini isyarat kada kontaknya jadinya orang ini Tuhan memberi dengan sebab orang soleh. Sudah hidup kada mau pulang menyusut, bingung pulang di rumah. Apa jangan bawa pulang ke Tuan Guru? Oh sekalinya mau maisap daripada air liur Tuan Guru Haji Abdurrahman. Kau orang salihah pulang maunya. Hajar mau menyusul. Kemudian pulang tahu sudah bermula ganal, sudah bermula napa ngarannya bermula paham dengan keadaan, minta ubahkan ngaran. Nang asalnya Kusyairi diganti dengan Muhammad Zaini. Kenapa? Karena umpati maniru ngaran Tuan Guru Haji Ahmad Zaini, yaitu anak daripada Tuan Guru Haji Abdurrahman tadi. Aku ya mungkin sampat saja. Itu Allah menanamkan kecintaan dan hubungan dengan orang soleh. Kenapa? Karena sidin hendak dijadikan Allah sebagai orang nang soleh. Jadi kuntakannya kemana nang dikuntake itu. Jadi kita kada kaya itu kita barang membawa nantinya mungkin Pak Haji Nuhin ini lebih tahu sih karena di situ raja. Coba lihat Abah Guru Bahari apabila ada orang tamu-tamu sidin nah Habib-Habib gak atau ulama-ulama kadang-kadang dibawa sidin anak sidin keluar minta doayakan, minta bacayakan. Orang-orang Bahari di Makkah bila hanyar lahir dibawa ditawapakan ke Ka'bah, diciumakan ke Hajar Aswad termasuk Rasulullah. Cuma Rasulullah tuh unik karena mulia istimewa. Waktu Kai Sidin membawa tawaf di Ka'bah hendak diciumakan ke Hajar Aswad, Hajar Aswadnya mendatangi Nabi. Hajar Aswadnya mencium Nabi. Nah ini kan menunjukkan orang mulia. Kemudian kalau orang di Madinah, orang-orang alim, orang salih di Madinah, anak orang hanya lahir dibawa sudah kan kubur Nabi, ziarah diserahkan ke Rasulullah. Ini urun hanya bisi anak, ulun serahkan, ulun tolong bimbingakan anak ulun ini nanti diserahkan kepada Nabi. Orang-orang tuha-tuha Bahari banyak anak itu diberiakan ke orang soleh. Karena kan orang soleh itu mereka berdoa. Doanya untuk anak-anaknya dan anak itu umum. Anak itu kan ada beberapa macam. Ada anak nang dilahirakan, ada anak nang bujur nang dilahirakan, ada anak nang jadi binanto, ada anak murid, ada anak angkat. Banyak. Makanya di situ ada masuk, makanya orang Bahari banyak diberiakan ke Tuan Guru supaya dapat bimbingan secara rohani dan bimbingan secara doa. Mati itu tadi berian. Mun seorang kata kita doakan misalnya, jadi masuk akan ke situ. Nah ini perjalanan sebagaimana perjalanan Rasulullah tadi. Ketujuh ke orang-orang soleh. Abah Guru mulai lahir kayak itu sudah dijadikan. Sampai sidin dalam bimbingan guru-guru sidin, sampai pulang dalam perjalanan secara zahirnya pulang nang isin berkisah di zaman PKI bahari di bawah guru bangnya tadi kuliling maupun nang hidup orang solehnya maupun nang sudah wafat. Ini perjalanan orang-orang nang dicintai Allah. Abu ya tuh sidin kemana-mana kuliling di mana ada orang soleh didatangi sidin. Memang perjalanan orang memang harus kayak gitu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya sudah melewati daripada langit yang ketujuh dan sampai akhirnya dibukakan Allah muli Allah SWT hijab antara Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diberikan Allah kita tahu aja sudah. Cuma kan kisah Nabi ini kiparat dosa bang lah. Ya kalau zikrul anbiya minal ibadah.
kisahnya para nabi termasuk ibadat. Kita dengarkan atau kita ceritakan. Kemudian lagi dzikrus shalihin, mengisahkan orang-orang saleh, kafaratun, penghapus dosa, pelebur dosa. Jadi duduk-duduk mengisahkan misalnya orang-orang saleh, misalkan Datuk Kalampayan kah, misalkan abah guru kah, biar sambil santai-santai biasa, itu menyebabkan kita diampuni oleh Allah dosa. Nah, hebatnya orang saleh mengisahkan aja maka diampuni dosa kita. Asal mengisahkan nang bagus, nang mendur perasaan cinta. Nya ada orang kisah sampai menghina tuh ada ya. Nya cinta itu nagiannya. Nah, lalu akhirnya Rasulullah menerima perintah sembahyang 50 waktu. Kemudian dan akhirnya disuruh oleh Nabi Musa tadi untuk minta orangnya menjadi 5 waktu. Cuma 50 waktu ini Allah Ta'ala pemurahnya tetap nang 5 waktu ini tetap dijadikan pahala, diberi pahala seperti sembahyang 50 waktu. Jangan jadi 50 waktu nih, itulah kita kan kau apa lagi berdiam di masjidan aja lagi. Ayo 50 waktu sehari sama 24 jam, 20 menit sembahyangan pulang. Kawan nang begawinya kada kawan. Tapi nah itu Allah Ta'ala memberi tasama lawan mengerjakan nang 50 waktu tadi. Itu diantara keistimewaan umat Rasulullah, ibadah itu banyak dilebihkan. Umur kada terlalu panjang, tapi nilai ibadah diberi nang banyak. Nabi-nabi nang lain, umat-umat nabi nang lain kada panjang-panjang umur, tapi nilai ibadah kada seberapa kayak umat Nabi Muhammad Rasulullah. Umat Nabi Nuh ribuan umur, ratus, 1000 hanya meninggal. Kita ini kan jarang itu kabar kada ada kayak itu. Ada. Abu ya 80 lebih sih dia termasuk jarang sudah ditamui umur sampai itu. Apalagi zaman Nabi Nuh 200 tahun tuh anak aja lagi mungkin contohnya meninggal di 1900. Tapi nilai ibadat Allah kada mengalahkan daripada umat Nabi yang lain. Sekalipun umur kada panjang, tapi nilai kehidupan dan nilai ibadahnya lebih daripada umat-umat Nabi yang lain. Karena Rasulullahnya diciptakan lebih daripada para Nabi dan Rasul yang lain. Nah, kita mengadakan haul, sekali Isra Mi'raj, sekaligus haul. Ini termasuk kita mengikuti cara Rasulullah. Kan kita sudah mendengar tadi kisah-kisah Mi'raj. Isra Mi'raj, Rasulullah perjalanan disuruh singgah, disuruh menamui, disuruh memuliakan, disuruh menghormati orang soleh. Siapa orang soleh? Para nabi-nabi. Ini orang soleh itu umum dahulu. Karena ada yang diberi pangkat jadi nabi, jadi rasul. Cuma dasarnya soleh beritaan. Cuma ada yang pangkatnya nabi, pangkatnya rasul, pangkatnya wali. Pada dasarnya sama soleh. Kita mahauli ini memuliakan, tanda kita memuliakan, menghormati, mencintai guru kita. Nah, kelebihan dan kemuliaan atau karamat beliau banyak, cuma nang hebat itu karamat adalah karamat maknawi. Karamat maknawi itu karamat nang masih menguntungkan lawan orang nang walaupun orangnya kelihatannya wafat, namun tetap keuntungan karamatnya itu terus mengalir. Misalnya kalau orang tuh bakaramat, apabila-nya berjalan, hari hujan kada basah, bilanya orangnya meninggal, habis kisahnya itu ada lagi, kada ada hidup. Atau misalnya bisa berjalan di atas banyu, nah, apabila-nya orangnya meninggal, habis sudah. Atau misalnya duit datang seorangan, misalnya bilanya orangnya meninggal, habis kisahnya. Tapi kalau karamat maknawi, nah ini hebat. Macam kayak Abah Guru ini luar biasa. Setiap amal dan ibadat, setiap amalan ibadat, nang sidin tuh memulai, sidin memulai dan menyuruh dipakai orang. Nah ini ngaleh. Ini karamat maknawi. Bila sidin memakai diumpati orang. Arti karamat itu kan khawariqul adat, menyalahi daripada adat kebiasaan. Banyak orang ikam aku kan kayak banyak. Itu ba'amat. Nah ini gak ada tanto. Ada ini kayak sampai nyuruh orang. Bahkan kan disuruh pun ditiru orang. Ini karamat. Apalagi karamatnya nanti jenisnya ibadat. Sebelum sidin mewantarkan atau memulai amalan-amalan yang kayak kita wah ini burdah macam-macam terang. Itu ada paling pulang guru-guru nang tahu
atau orang-orang yang belajar agama kadang umum kayak ini dalail pulang kayak tujuan ngalih kitabnya gini ngalih cariannya baru apalagi orang membaca di mana-mana apalagi maulid makanya jar almarhum Habib Anis waktu kita berhilang lawan sidin kalau kita membaca maulid itu kan sesuai dengan aturan nang apa-apa nang kayak di sidin toh. Nah kalau guru Zaini di sidin itu ada khususiat karena beliau penyebab tersebarnya maulid Simtud Durar nah ada di Kalimantan. Jadi karena sidin itu ibaratnya ada jasa penyebaran itu lalu ada kekhususiatan tertentu. Makanya sidin kayak sekandak baca maulid. Nak di mana kabamandaknya, anak di mana kamandak kasidahnya, nak kayak apa kak? Itu Habib Anis waktu itu memberi memandak apa kita mendengar nasihat sidin kayak itu. Jadi jangan menyalahkan lawan sidin. Habib Anis itu di sini ada khususiat karena itu termasuk orang nang penyebab tersebarnya. Itu karamat. Ayat guru Kasful Anwar, karamat sidin nang istimewa Darussalam kan. Datuk Kalampayan, karamat sidin yang luar biasa. Kita kuat di agama nih. Kan sebelum Datuk Kalampayan Islam masuk ada, cuma kekuatan di dalam Islamnya itu kurang karena ilmunya kada seberapa. Datuk Kalampayan belajar ke Makkah, mendidik anak cucu sidin, maka tersebarlah kuat Islam di Kalimantan. Jadi kada bisa kita melupakan Datuk Kalampayan. Abah guru pulang, abah guru sakompol. Dengan banyak nang sebab mulai sidin tak Allah menjadikan pada hakikatnya tetap Allah memberi namun Allah maulah sebab sidin sebagai pelopornya nang pamulaannya nang mengulakannya banyak di antaranya mengertinya tak hormat dan memuliakan kebaik di antaranya mengertinya katujuh mengamalkan sholawat di antaranya katujuh dengan apa mengerti dengan adab dengan orang-orang alim, orang-orang soleh. Di antaranya adanya haul-haulan. Itu handil besar bagi abang guru. Nang wayah ini orang makanya jar Habib Ahmad malam tadi berceramah sedikit Habib Ahmad Jindan. Karamat abang guru itu nang jelas ini disini orang-orang Kalimantan ini kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada Ahlul Bait, kecintaannya kepada salawat di antara karamatnya. Karena beli kada bisa dimungkiri nang badahulu mahulu apa memulai adalah sidin dan paman sidin dari guru Seman Mulia. Nah lalu karena mencontoh itu maka orang diberi kemuliaan kayak itu. Makanya alhamdulillah bukan kita bersombong tapi kita sekadar menyukuri nikmat Allah. Cari se-Indonesia mana ada semakmur salawat, mana ada semakmur salawat, semakmur nang paling hebat baca salawat di Kalimantan, di Indonesia nih. Alhamdulillah Kalimantan termasuk hebat kalau urusan salawat maulidnya kan, burdahnya kan. Kemudian tak unik pun Habib pulang nang paling hebat mengerti dengan habaib di mana di Indonesia. Alhamdulillah Kalimantan Selatan khususnya Kalimantan pada umumnya termasuk nang lebih mengerti lah gimana itu. Nah itu dengan berkat jakanya guru-guru kita itu kada melajari kayak sidin itu kada mempraktikkan. Guru-guru bahari sebelum sidin itu menghormati lawan buat habaib ini mencintai cuma sekadar pribadi masing-masing. Sekadar pribadi masing-masing. Almarhum kai kita berkisah bahari sidin kan non abia. Jar almarhum kai kita bahari sebelum abang guru menjelaskan masalah habaib kemuliaan dan mempraktikkan menghormati dan mengisah habib ini bahari orang menyebut habib itu ami di mata kurang. Atau arti Habib ini kata sama bisa kayak sama lawan Arab di Matapura itu kan Arab banyak di Matapura asa sama kayak itu aja jadi penghormatannya kah apanya kah kayak itu aja juga ada paham. Nah sesudah abang guru membuka keistimewaan keluarga Rasulullah, dzurriyyat Rasulullah dan kemuliaan salawat mulai itulah dan sini mempraktikkan bukan sekadar mengisahkan
kehebatan tapi mempraktikkan untuk memuliakan. Lalu alhamdulillah, mudah-mudahan itu jangan sampai hilang sebagai kita penerusnya itu. Itu makanya pulang nang paling berat mutabaah lawan abah guru itu, mengikuti guru itu mencintai zuriat Rasulullah itu nang paling berat. Kita mengikuti abah guru nang paling termasuk nang paling berat mencintai anak cucu Rasulullah, itu paling berat. Itu kalau sidin kan mutabah apa luar biasa. Nah kitanya nih, nah ini paling berat. Makanya di bidang lain mungkin ya berat juga, cuma lebih berat lagi di situ. Nah ini diantara daripada kisah perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan Allah sebagai nabi yang paling hebat, diberikan contoh yang paling mulia, diberikan guru, diberikan Allah keistimewaan dan kemuliaan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Amin. Kira-kira itu yang dapat disampaikan. Mohon ampun dan maaf apabila kepanjangan, kalawasan, atau misalnya kalawasan menghadangi tadi, karena memang kita ada keuzuran lah tadi. Nah, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Apabila ada kesalahan kekhilafan, mohon ampun dan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.